Teknik Podcast menuju Indonesia Digital. Kali ini saya berada di Pemkab Sidoarjo, ya, dan sebuah kehormatan buat saya bersama Ibu Feni, Sekda Kabupaten Sidoarjo, dan kali ini kita ingin berbincang tentang digitalisasi. Selamat siang Ibu, sehat selalu Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, saya pikir digital memang udah nggak bisa ditolak-tolak lagi ya Bu ya. Tidak boleh ditawar-tawar dan tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda ya. Semua bicara digitalisasi, belum kita ngomong AI dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sebagai seorang pimpinan administratif pemerintahan di pemerintah daerah, tentu semua didrive oleh yang namanya visi ataupun misi, Bu. Kira-kira visi ataupun misi digital dari Pemkab Sidoarjo ini mau ngapain sih Bu kira-kira? Ya, sebuah tata kelola pemerintahan yang baik pasti harus transparan dan akuntabel. Dan ini salah satunya satu-satunya hanya bisa diwujudkan melalui digitalisasi. Karena dengan digitalisasi kan bisa lebih transparan, lebih akuntabel. Dan satu visi misinya Pak Bupati Sidoarjo bahwa kita ini ingin mengorkestrasi bagaimana pembangunan itu bisa noto desa dan bangun kuto. Ke arah modernisasi, dan modernisasi itu wajib digitalisasi. Wajib ya Bu, wajib, ya? Udah nggak bisa enggak ya, gitu ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa kalau daerah Ibu sudah punya visi dan misi kan wajib diwujudkan Bu kira-kira. Pasti wajib, insya Allah. Dan saya berpikir bahwa visi misi itu kan kalau bahasanya kudu diturunkan menjadi cita-cita. Kalau nggak turun jadi cita-cita kan tentu ya mimpi aja. Nah, salah satu untuk menurunkan kita menjadi cita-cita tentu ada indikator-indikator Bu. Nah, dalam konteks perpres yang kita miliki nih tentang digitalisasi, ada yang namanya indikator dua hal tentang digitalisasi, yaitu di dalam, yaitu bagaimana Ibu membenahi tentang administrasi pemerintahan, yang kedua adalah tentang pelayanan publik yang semakin optimal. Kira-kira ada indikator yang membumi nggak? Saya nggak pengen yang normatif loh Bu, yang bahasa-bahasa dewa itu, tapi yang lebih membumi. Kira-kira di administrasi pemerintahan bakalan Ibu mengharapin apa sih yang indikator kelihatan gitulah kira-kira? Ya, penguasaan masing-masing pimpinan OPD terhadap apa yang harus ditangani. Minimal dasar basicnya adalah data. Mereka harus menguasai data dulu sebelum mengambil kebijakan. Data itu ya data yang real dari lapangan, jadi bukan data yang angka-angka begitu saja, dan harus penguasaannya jelas. Jadi kalau rapat nggak pakai data? Tidak perlu dayang-dayang. Oh gitu? Cukup sendiri dan harus belajar sebelumnya. Jadi harus siapin data sebelum rapat? Iya. Itu indikator administrasi? Salah satu indikator. Indikator yang kedua, kalau report itu dianggap saya anggap sangat penting, kami tidak mau kepala dinasnya itu tidak hadir. Kalau tidak hadir ya buyar aja rapatnya, buat apa kita merapatkan hal yang penting, tapi mereka menganggap tidak penting. Kalau kertas Bu, saya beberapa kali menemuin kan memang bukan paperless atau less paper ya Bu ya. Ibu punya indikator nggak administrasi pemerintahan yang aku nggak mau ada kertasnya gitu, kira-kira gimana tuh? Kalau saya memberi contoh pada teman-teman, karena memberi contoh itu adalah menggerakkan yang terbaik ya. Betul. Insya Allah di meja saya tidak pernah ada kertas selesai dalam 1 hari. Oh jadi gitu. semua surat itu kami by e-body, by elektronik. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan manual itu tidak boleh ada satu kertas pun sehari di meja. Itu harus tuntas selesai sehari. Itu indikator yang bisa kita lihat ya Bu ya. Yang bisa kita lihat ya Bu ya. Walaupun on paper kita bicara akuntabel, transparan dan efisien ya. Saya lebih condong yang itu yang bisa dilihat. Kemudian indikator yang berdampak buat masyarakat tuh kayak apa Bu? Yang menurut Ibu bahwa digitalisasi kan tentu bukan cuma aplikasi, bukan cuma internet yang kita dengar. Tapi Sidoarjo punya indikator dampak nggak Bu kira-kira untuk pelayanan publiknya itu? Senyumnya masyarakat terhadap apa yang telah kita lakukan untuk pelayanan publik itu menjadi indikator yang bagi kami adalah dampak yang harus kita lihat benar-benar. Apakah mereka benar-benar bisa mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhannya, kemudian pelayanan juga diberikan secara profesional dan ramah seterusnya. Senyum masyarakat itu yang paling penting. Nah, senyum itu dilihat dari apa? Mereka tidak lagi jadi miskin, mereka kemudian tidak ada lagi angka stunting. Ini adalah betul-betul yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan menjadi senyum bagi mereka kalau sudah. Jadi keren banget ya Bu ya, digitalisasi tapi dampaknya bikin senyum. Bikin senyum. Bukan pasta gigi kan Bu? Tapi senyum lahir batin ya. Jadi aku bukan jadi orang miskin lagi. Aku juga tidak kena stunting lagi. Ini adalah itu indikator-indikator yang saya pikir kita harapkan.
Ya, Ibu udah menyampaikan tentang yang namanya digitalisasi berdampak yang tadi Ibu sampaikan. Siap. Saya pikir itu akan sesuai dengan apa yang dimau oleh Pak Prabowo sebagai presiden kita yang saat ini, tentang bagaimana digitalisasi bisa memberikan impact dari lahir Sampai dengan meninggal. Oke. Iya. Oke, saya pikir indikator-indikator yang tadi seperti Ibu sampaikan itu sudah memberikan dampak yang akan menarik, Bu. Ya, saya sih bosan ya mendengar indikator yang orientasinya kepada normatif dalam paper, tapi nggak ada kertas, rapat nggak pakai data, pulang aja, kemudian masyarakat senyum. Saya pikir hal-hal yang menarik. Siap. Untuk mewujudkan program itu, kira-kira ada program unggulan digital nggak di Sidoarjo saat ini di eranya Ibu ini? Ya, Super Apps itu harapan kami karena Super Apps ini aku kan nggak ngerti IT tinggi-tinggi ya. Saya bukan backgroundnya IT ya, background kesehatan. Tapi saya maunya bahwa semua itu bisa diselesaikan end to end dalam satu HP gitu. Mulai urusan lahir sampai dengan meninggal. Oke, baru program utamanya Super Apps nih? Ya, insya Allah Super Apps. Super App ya, yang akan masyarakat tidak perlu kemana-mana lagi di satu tempat. Lagi. Dan integrasi loh Bu ya? Terintegrasi semua sistem aplikasi yang ada di sini. Data di situ integrasi? Data juga terintegrasi. Wow, saya pikir ini kan dreaming, tapi insya Allah teman-teman sudah punya master plan ke depan sampai dengan 2030 apa yang harus dilakukan. Dan kami minta untuk beberapa teman OPD harus melakukan percepatan ini. Oke, saya pikir Ibu sudah punya program yang sangat unggulan buat saya. Bu, kira-kira dalam era kepemimpinan Ibu ini ada nggak satu kata yang mungkin buat pesan teman-teman di Indonesia, Sekda ini emang harus galak nggak sih? Ibu kayaknya tadi saya tanya teman-teman Ibu, staf saya Bu bilang, Bu Feni galak Pak, Bu Feni galak. Itu kenapa sih Bu? Ya gimana? Karena sudah kadung dibilang galak, bagi kami bahwa Sekda galak itu digitalisasi itu pasti bergerak. Oke, Sekda galak, digitalisasi bergerak. Saya pikir itu Bapak Ibu semua di Indonesia, saya bersama Bu Feni, kandidat Sekda terbaik di Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya pikir apa yang Ibu sampaikan bisa menginspirasi Indonesia seluruhnya. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi Sidoarjo dan selalu mohon bimbingan arahannya. Terima kasih. Nik Podcast menuju Indonesia Digital.